Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rosadi. Saya mahasiswa STI Bumi Putra Semper. Di sini saya akan menjelaskan proses penciptaan uang beredar, jumlah uang beredar, pasar uang. Sebagaimana pasar yang lain selalu mempunyai dan mencakup 3 unsur pasar, yakni penawaran, permintaan, dan interaksi. Keduanya dalam membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai istilah dengan uang beredar atau job. Siapakah pelaku-pelaku di pasar uang tersebut? Dan apa yang dimaksud dengan harga uang tadi? Para pelaku di sisi penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Lembaga-lembaga tersebut adalah bank sentral dan lembaga uang yang menurut undang-undang diperbolehkan. Tersebut adalah Bank Indonesia dan bank-bank umum. Penciptaan uang giral BPUG. Para pelaku di sisi pemerintah adalah masyarakat penggunaan uang, baik orang per orang atau badan hukum. Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar atas pinjaman uang. Jadi, harga uang di pasar uang adalah tingkat bunga. Pandangan ini merupakan pandangan dari teori Keynes dan para pengikut pemikirannya. Sementara pandangan yang berangkat dari teori klasik, harga uang adalah tingkat harga umum. Karena itu, interaksi antara pemerintah dan penawaran di pasar uang akan menentukan tingkat harga umum. Proses penciptaan uang beredar. Bagaimana proses penciptaan uang beredar? Ada dua pandangan yang berbeda. Dalam hal mencetak uang beredar, pandangan pertama berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya. Pandangan kedua berpendapat bahwa otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum, dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang beredar. Menurut pandangan pertama, jumlah uang beredar atau JUB sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter. Hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar bersifat otonom yang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga besar uang. Di Indonesia, jumlah uang beredar menurut pandangan ini ditunjukkan oleh jumlah uang primer. Walaupun besarnya jumlah uang primer ini tidak mempengaruhi oleh tingkat bunga besar uang, akan tetapi jumlah uang primer tersebut dipengaruhi oleh kebijakan otoritas moneter dalam menentukan instrumen Bank Indonesia yang akan menjadi sinyal suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Konsep stok dan konsep aliran. Apa yang dimaksud dengan konsep stok dan konsep aliran? Konsep variabel stok merupakan jumlah uang beredar, sedangkan konsep variabel aliran merupakan perubahan jumlah uang beredar. Adalah konsep stok menunjukkan tingkat atau posisi dari suatu variabel. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel pada suatu panggal waktu, sedangkan konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Coba Anda perhatikan tentang jumlah uang primer yang terdiri atas kartal yang diedarkan saldo giro bank pada Bank Indonesia. Jumlah uang primer yang beredar di Indonesia. Coba Anda perhatikan jumlah uang kartal dibedakan pada tahun 2009 mencapai 279 miliar rupiah dan saldo giro bank pada Bank Indonesia mencapai 89 miliar dan uang primer mencapai 400 miliar. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di perekonomian Indonesia, kemudian coba Anda perhatikan
April 2010 jumlah uang kartal yang diedarkan sudah mencapai 253 miliar rupiah. Sedangkan saldo giro Bank Umum pada Bank Indonesia sudah mencapai 96 miliar rupiah, melebihi saldo giro pada tahun sebelumnya. Uang primer yang beredar sampai bulan April mencapai 388 miliar rupiah. Angka penggadaan uang dalam kehidupan ekonomi nyata saat ini, di mana sistem manometer perekonomian suatu terdiri dari bank sentral dan bank umum. Proses pencetakan uang bukan hanya ditentukan oleh otoritas manometer, tetapi juga lembaga perbankan atau perbank cetak uang giral. Perilaku masyarakat proses pencetakan uang tersebut secara skematik adalah jelas bahwa jumlah uang beredar, baik uang dalam arti sempit maupun uang dalam arti luas, selain dipengaruhi oleh bank sentral melalui uang primer, juga mempengaruhi seberapa besar uang giral maupun uang kuasi yang diciptakan oleh bank umum. Pengaruh perilaku masyarakat tercermin dari kemauan dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang kartal, uang giral, maupun uang kuasi. Salah satu variabel yang mempengaruhi perilaku masyarakat adalah tingkat bunga bank. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk memegang yang uang kuasi. Dengan demikian, bank juga bisa mempengaruhi jumlah uang beredar melalui kebijakan tingkat bunga. Jumlah uang beredar juga dapat lebih besar daripada uang inti. Berapa besar perbandingan antara uang inti dengan uang beredar tergantung pada besar angka penggandaan uang. Baik angka penggandaan uang dalam arti sempit atau M1 maupun dalam arti luas M2 besarnya pengaruhi oleh parameter-parameter yang menunjukkan perilaku masyarakat pemegang uang. Parameter-parameter tersebut adalah 1. Rasio uang kartal terhadap jumlah uang beredar. Rasio ini menunjukkan porsi dari jumlah uang beredar yang dipegang masyarakat dalam bentuk uang tunai. Uang tunai ini digunakan untuk mentransaksi dan berjaga-jaga. Semakin masyarakat berminat untuk memegang uang tunai, semakin besar rasio tersebut. 2. Rasio cadangan. Untuk meminjam uang giral, rasio ini menunjukkan kebijakan perbankan dalam pengolahan cadangan atas uang giral yang diciptakan. Rasio ini terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen pertama adalah rasio wajib yang harus ditempatkan di bank sentral, dan komponen kedua adalah rasio cadangan yang harus ditempatkan di bank umum. Bersangkutan semakin besar rasio yang ditetapkan bank sentral dan juga rasio yang ditempatkan di bank umum bersangkutan, semakin besar rasio tersebut. 3. Rasio uang kuasi terhadap jumlah uang beredar. Rasio ini selain menunjukkan kebijakan perbankan dalam menentukan suku bunga, juga menunjukkan minat masyarakat menempatkan uang mereka untuk di lembaga uang. Semakin masyarakat berminat untuk menempatkan uang mereka pada lembaga keuangan, rasio tersebut makin besar. Dengan demikian, minat menabung di lembaga keuangan akan mempengaruhi besar jumlah uang beredar. 4. Rasio cadangan terhadap uang kuasi. Besarnya cadangan yang ditetapkan oleh Bank Umum terhadap kuasi dipengaruhi oleh kewajiban minimum yang ditentukan bank sentral dan bank besar. Cadangan lebih yang ditetapkan Bank Umum bersangkutan. Dengan demikian, kebijakan penentuan cadangan oleh Bank Umum akan menentukan besarnya uang beredar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.